Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Yanjan Kurniadi. Saya lahir di Garut tanggal 8 Juli 1991. Umur saya saat ini 23. Dan sekarang saya bertempat tinggal di Jalan Raya Industri Cibarusah, Cikarang Cibarusah, tepatnya di Kampung Pegaulan. Saya bekerja di suatu perusahaan otomotif yang bergerak di bidang metal ya, pabrik metal. Saya sekarang kuliah di kampus IKMI Rizkina di Jalan Ahmad Yasudarso, tepatnya di belakang sentra grosir Cikarang. Untuk pendidikan tertinggi saya yaitu SMA, saya lulus tahun 2010 di Garut, tepatnya SMA 16 Garut. Saya juga sekarang ini mempunyai tugas untuk memenuhi pelajaran yang sebelumnya belum diajarkan di pihak kampus. Jadi dengan membuat video ini saya mau mempresentasikan sebagian materi dasar umum ya, yang judulnya yaitu tentang kewirausahaan. Jadi saya akan memaparkan sedikit demi sedikit, dan semoga materi saya ini bisa bermanfaat untuk khalayak umum ya. Dan nanti saya akan upload ke YouTube untuk bisa di share mungkin di sosial medianya, di blog pribadinya, supaya ini bisa dijadikan referensi buat materi kuliah dasar umum, khususnya yaitu kewirausahaan. Mungkin demikian perkenalan identitas diri saya, sangat singkat ya. Kita langsung aja ke materi, yaitu tentang kewirausahaan. Materi perkuliahan ini saya tujukan untuk memenuhi bahasan yang sebelumnya mungkin belum ada ya di kampus. Jadi untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang pengertian kewirausahaan ya. Ini adalah konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha itu sendiri ya. Untuk pengertian kewirausahaan, kewirausahaan yaitu proses kemanusiaan, human process yang berkaitan dengan kreativitas dan motivasi, inovasi, dan memahami peluang. Jadi kewirausahaan itu kita tahu ada peluang gitu ya, ada kesempatan, peluang buat usaha kita untuk mengorganisasi sumber apapun itu, mengelola keuangan, sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba.
menghasilkan untung ya, baik itu dari nilai keuangan, fisik, finansial, waktu, atau apapun yang bermanfaat, atau nilai yang jangka waktu yang lama itu bisa menghasilkan untung ya, dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi. Kita tahu kan kreativitas dan inovasi itu kita tahu itu merupakan buah dari waktu yang lama dan penelitian yang panjang, bisa menghasilkan inovasi, kreativitas. Terus selanjutnya karena dengan sifat kreativitas dan inovatiflah seseorang dapat menemukan peluang. Karena dengan waktu yang lama, dengan penelitian, dengan inovasi, dengan kreativitas, kita itu bisa menemukan peluang itu. Kalau peluang itu ketemu, kita itu bisa berkesempatan untuk berwirausaha lah istilahnya. Sedangkan untuk kreativitas ya, pengertiannya sendiri yaitu kreativitas adalah ya kemampuan untuk membuat kombinasi baru atau lama untuk atau hubungan-hubungan baru antar unsur, hubungan baru antar unsur nih, unsur A, unsur B digabungkan atau dipindahkan fungsinya ke yang lain atau dicampur ini sedikit, campur ini sedikit. Jadi kreativitas itu adalah kalau bahasa dalam saya pernah baca suatu buku ya, kreativitas itu untuk memunculkan kreativitas itu adalah ada 4 rumus ya, camper namanya, substitute, combine, acquire, eliminate, reduce ya. Artinya kalau kita ingin memunculkan kreativitas itu kita tuh bisa disubstitute. Substitute itu digantiin ini diganti A diganti B diganti A, itu kreativitas ya termasuk. Untuk combine itu kombinasi, jadi menggabungkan antara unsur A dengan unsur B itu. Jadi penggabungan dua unsur lah, itu combine. Untuk adapt yaitu adaptasi, disesuaikan. Sekarang unsur A ini di unsur dan unsur B, unsur A ini kekurangannya ini. Nah, kita bisa disesuaikan dengan unsur B. Nah, itu yang dimaksud dengan adapt. Kalau untuk modify, kita udah ada nih peluang kita A nih dimodif, jadi dibikin semenarik mungkin. Itulah mungkin kreativitas ya. Lalu untuk eliminate yaitu mereduce atau mengurangi atau menghilangkan sebagian. Jadi suatu kreativitas itu dari unsur-unsur tersebut dihilangkan sebagian, jadi ditiadakan yang mungkin tidak penting ini dikit-dikit dikurangi. Unsur A itu mungkin kelebihan ini nih, makanya kurang kelihatan, wah jadi eliminate. Itulah seperti itu. Itu sebagian kecil ya pengetahuan saya. Nah, untuk itu lanjutlah kita ke ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama adalah ya itu mandiri ya. Itu jelas lah, orang kreatif itu mandiri tanpa bantuan orang lain, tanpa ingin dibantu lah. Mandiri dikit-dikit dikurangi. Unsur A itu mungkin kelebihan ini nih, makanya kurang kelihatan, wah jadi eliminate. Itulah seperti itu. Itu sebagian kecil ya pengetahuan saya. Nah, untuk itu lanjutlah kita ke ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama adalah ya itu mandiri ya. Itu jelas lah, orang kreatif itu mandiri tanpa bantuan orang lain, tanpa ingin dibantu lah. Mandiri, informasi ini ada hal baru, ada hal yang seperti itu, apa-apalah yang menurutnya manfaat buat dirinya, itu luar biasa rasa ingin tahunya, sangat besar. Itulah orang kreatif. Untuk selanjutnya yaitu dapat menerima perbedaan. Ya, kita tidak pungkiri lah, kalau misalkan kita perbedaan pendapat, kita tuh bisa menghargai lah. Kita juga mempunyai keyakinan. Kalau perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar ya. Kita manusia gitu, tidak bisa sama seutuhnya.
Nah itulah ciri kreatif itu selanjutnya objektif dalam berpikir dan bertindak. Objektif jadi nyata, real, nggak muluk-muluk, nggak terlalu banyak menghayal gitu ya. Itulah ciri-ciri orang kreatif itu seperti itu, gitu. Selalu optimis. Untuk contoh-contohnya mungkin ada terdapat beberapa contoh kreativitasnya. Contoh-contoh kreativitas yaitu untuk kreativitas ada di kreativitas ide, material, spontan, kejadian, organisasi, hubungan, dan dari hati. Untuk ide kan banyak gitu. Kalau untuk kreativitas ide kan seperti yang saya sebutkan di awal, ide itu bisa muncul kapanpun dimanapun. Saat kita melihat sesuatu yang beda, hal yang tidak biasa itu kita bisa dijadikan ide kita buat nih ada peluang usaha, ada kesempatan, ada buat apa gitu, apa ya, spontan aja itu kejadian. Untuk kita bisa manfaatkan kesempatan peluang ini. Terus selanjutnya itu kreativitas materialnya, ada material bahan bagus banget ini mesti di organisasi kita kan sebagai manusia yang makhluk berorganisasi kita mempunyai relasi ya, hubungan sama manusia yang berorganisasi, hubungan itu bisa kita berorganisasi di dalamnya. Jadi kalau ada kesempatan berorganisasi kita pasti bertemu orang-orang yang sama sependapat ataupun orang-orang yang mempunyai tingkat penghasilan, tingkat pengetahuan, tingkat kedudukan, pekerjaan, apa-apa aja itu yang dimiliki oleh rekan-rekan bisa organisasi itu, kita bisa memunculkan peluang kewirausahaan juga di situ sebenarnya. Kalau kita kreatif, bisa kita berjualan buku, koran di dalamnya, apa makanan, apa kayak itulah kreatif ya, seperti itu. Untuk nah, mengapa saya bahas kreativitas ini? Karena ada hubungannya dengan kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan hanya kita menghasilkan uang. Kalau kita pikirannya hanya ke situ, kita hanya akan capek akhirnya. Nggak ada gregetnya nantinya. Karena kewirausahaan sendiri itu diperlukan yang namanya dengan kreativitas. Karena kreativitas itu bisa menghasilkan hal yang baru gitu, bisa menghasilkan dikit-dikit dikurangi muncullah itu mungkin kelebihan ini nih, makanya kurang kelihatan, wah jadi eliminate, itulah seperti itu sebagian kecil ya pengetahuan saya. Nah untuk itu lanjutlah kita ke ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama adalah informasi ini ada hal baru, ada hal yang seperti itu, apa-apalah yang menurutnya manfaat buat dirinya, itu luar biasa rasa ingin tahunya, sangat besar. Itulah orang kreatif. Untuk selanjutnya yaitu dapat menerima perbedaan. Ya kita tidak pungkiri lah, kalau misalkan kita perbedaan pendapat, kita tuh bisa menghargai lah. Kita juga mempunyai keyakinan kalau perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar ya. Kita manusia gitu, tidak bisa sama seutuhnya. Nah itulah ciri kreatif itu selanjutnya objektif dalam berpikir dan bertindak. Objektif jadi nyata, real, nggak muluk-muluk, nggak terlalu banyak menghayal gitu ya. Itulah ciri-ciri orang kreatif itu seperti itu, gitu. Selalu optimis. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin ada terdapat beberapa contoh kreativitasnya. Contoh-contoh kreativitas yaitu untuk kreativitas ada di kreativitas ide, material, spontan, kejadian, organisasi, hubungan, dan dari hati. Untuk ide kan banyak gitu. Kalau untuk kreativitas ide kan seperti yang saya sebutkan di awal, ide itu bisa muncul kapanpun dimanapun. Saat kita melihat sesuatu yang beda, hal yang tidak biasa itu kita bisa dijadikan ide kita buat nih ada peluang usaha, ada kesempatan, ada buat apa gitu, apa ya, spontan aja itu kejadian. Untuk kita bisa manfaatkan kesempatan peluang ini. Terus selanjutnya itu kreativitas materialnya, ada material bahan bagus banget ini mesti diapain nih, mesti apa ini harus dibiarkan saja nih, ini terdapat
untuk orang kreativitas itu kesempatannya luar biasa ini. Untuk kreativitas spontan itu, spontan ada suatu kejadian ini, seperti di televisi melihat sesuatu, ada informasi ini bencana, informasi kejadian apa gitu. Nah gitu tuh ada peluang usaha, sebenarnya ada peluang apa buat kita ini. Nah dari situ mungkin yang spontan ya. Untuk kreativitas kejadian juga sama, hampir mirip. Untuk organisasi kita kan sebagai manusia yang makhluk berorganisasi, kita mempunyai relasi ya, hubungan sama manusia yang berorganisasi, hubungan itu bisa kita berorganisasi di dalamnya. Jadi kalau ada kesempatan berorganisasi, kita pasti bertemu orang-orang yang sama sependapat ataupun orang-orang yang mempunyai tingkat penghasilan, tingkat pengetahuan, tingkat kedudukan, pekerjaan, apa-apa aja itu yang dimiliki oleh rekan-rekan bisa organisasi itu, kita bisa memunculkan peluang kewirausahaan juga di situ sebenarnya. Kalau kita kreatif, bisa kita berjualan buku, koran di dalamnya, apa makanan, apa kayak itulah kreatif ya, seperti itu. Untuk nah, mengapa saya bahas kreativitas ini? Karena ada hubungannya dengan kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan hanya kita menghasilkan uang dan uang. Kalau kita pikirannya hanya ke situ, kita hanya akan capek akhirnya. Nggak ada gregetnya nantinya. Karena kewirausahaan sendiri itu diperlukan yang namanya dengan kreativitas. Karena kreativitas itu bisa menghasilkan hal yang baru gitu, bisa menghasilkan dari lokal gitu. Kita harus bisa bereksperimen ya, mendorong orang untuk bereksperimen minimalnya, mendorong orang untuk kreatif gitu, membangun budaya atau memelihara budayanya itu dengan sebaik mungkin ya, sehingga menghasilkan peluang juga berwirausaha di situ. Untuk selanjutnya itu mendorong perilaku eksperimen itu sendiri. Jadi perilaku eksperimen itu memang sangat penting. Kita tuh harus mencanangkan bahwa orang-orang Indonesia itu harusnya seperti para peneliti lah, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya, terhadap apa-apa yang dilakukan itu, supaya bisa mengetahui kausalitas. Kalau hukum kausalitas mungkin sudah pada paham. Jadi hukum sebab akibatnya. Jadi kita harus meneliti nih akibat seperti ini dari apa gitu sebabnya. Nah seperti itulah contoh sikapnya, sesederhananya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya dalam pembahasan ini terdapat beberapa karakteristik ya dalam pola dasar kewirausahaan. Di antaranya sikap mental. Ini sangat penting nih sikap mental, karena sikap mental buat seorang wirausahawan itu sangatlah harus mempunyai keyakinan yang mantap, kekuatan hati, keteguhan dikit-dikit dikurangi. Unsur A itu mungkin kelebihan ini nih, makanya kurang kelihatan, wah jadi eliminate, itulah seperti itu sebagian kecil ya pengetahuan saya. Nah untuk itu lanjutlah kita ke ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama adalah ya itu mandiri ya, itu jelas lah, orang kreatif itu mandiri tanpa bantuan orang lain, tanpa ingin dibantu lah, mandiri. Informasi ini ada hal baru, ada hal yang seperti itu, apa-apalah yang menurutnya manfaat buat dirinya, itu luar biasa rasa ingin tahunya, sangat besar. Itulah orang kreatif. Untuk selanjutnya yaitu dapat menerima perbedaan. Ya kita tidak pungkiri lah, kalau misalkan kita perbedaan pendapat, kita tuh bisa menghargai lah. Kita juga mempunyai keyakinan. Kalau perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar ya, kita manusia gitu, tidak bisa sama seutuhnya ya. Nah itulah ciri kreatif. Terus selanjutnya objektif dalam berpikir dan bertindak. Objektif jadi nyata, real, nggak muluk-muluk, nggak terlalu banyak menghayal gitu. Itulah ciri-ciri orang kreatif itu seperti itu, gitu, selalu optimis. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin ada terdapat beberapa contoh kreativitas nih.
contoh-contoh kreativitas, yaitu untuk kreativitas ada di kreativitas ide, material, spontan, kejadian, organisasi, hubungan, dan dari hati. Untuk ide kan banyak gitu. Kalau untuk kreativitas ide kan seperti yang saya sebutkan di awal, ide itu bisa muncul kapanpun dimanapun. Saat kita melihat sesuatu yang beda, hal yang tidak biasa, itu kita bisa dijadikan ide kita buat nih ada peluang usaha, ada kesempatan, ada buat apa gitu, apa ya, spontan aja itu kejadian. Untuk kita bisa manfaatkan kesempatan peluang ini. Terus selanjutnya itu kreativitas materialnya. Ada material bahan bagus banget ini mesti diapain nih, mesti di apa, ini harus dibiarkan saja nih, ini terdapat untuk orang kreativitas kesempatannya luar biasa ini. Untuk kreativitas spontan itu, spontan ada suatu kejadian ini seperti televisi melihat sesuatu, ada informasi ini bencana, informasi kejadian apa gitu, nah gitu tuh ada peluang usaha sebenarnya, ada peluang apa buat kita ini. Nah dari situ mungkin yang spontan ya. Untuk kreativitas kejadian juga sama, hampir mirip. Untuk organisasi kita kan sebagai manusia yang makhluk berorganisasi, kita mempunyai relasi ya, hubungan sama manusia yang berorganisasi, hubungan itu bisa kita berorganisasi di dalamnya. Jadi kalau ada kesempatan berorganisasi, kita pasti bertemu orang-orang yang sama sependapat ataupun orang-orang yang mempunyai tingkat penghasilan, tingkat pengetahuan, tingkat kedudukan, pekerjaan, apa-apa aja itu yang dimiliki oleh rekan-rekan bisa organisasi itu, kita bisa memunculkan peluang kewirausahaan juga di situ sebenarnya. Kalau kita kreatif, bisa kita berjualan buku, koran di dalamnya, apa makanan, apa kayak itulah kreatif ya, seperti itu. Untuk nah, mengapa saya bahas kreativitas ini? Karena ada hubungannya dengan kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan hanya kita menghasilkan uang. Kalau kita pikirannya hanya ke situ, kita hanya akan capek akhirnya. Nggak ada gregetnya nantinya. Karena kewirausahaan sendiri itu diperlukan yang namanya dengan kreativitas. Karena kreativitas itu bisa menghasilkan hal yang baru gitu, bisa menghasilkan dari lokal gitu. Kita harus bisa bereksperimen ya, mendorong orang untuk bereksperimen minimalnya, mendorong orang untuk kreatif gitu, membangun budaya atau memelihara budayanya itu dengan sebaik mungkin ya, sehingga menghasilkan peluang juga berwirausaha di situ. Untuk selanjutnya itu mendorong perilaku eksperimen itu sendiri. Jadi perilaku eksperimen itu memang sangat penting. Kita tuh harus mencanangkan bahwa orang-orang Indonesia itu harusnya seperti para peneliti lah, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya, terhadap apa-apa yang dilakukan itu, supaya bisa mengetahui kausalitas. Kalau hukum kausalitas mungkin sudah pada paham. Jadi hukum sebab akibatnya. Jadi kita harus meneliti nih, akibat seperti ini dari apa gitu sebabnya. Nah seperti itulah contoh sikapnya, sesederhananya seperti itu. Ya, untuk selanjutnya dalam pembahasan ini terdapat beberapa karakteristik ya dalam pola dasar kewirausahaan. Di antaranya sikap mental. Ini sangat penting nih sikap mental, karena sikap mental buat seorang wirausahawan itu sangatlah harus mempunyai keyakinan yang mantap, kekuatan hati, keteguhan hati. Karakteristik dasar ini memang sangat perlu banget ya. Perlu dibangun, dipelihara, dibangkitkan buat semua lapisan masyarakat ini. Motivasi kewirausahaannya, sikap mental, kepemimpinan. Nah yang kedua kepemimpinan. Kepemimpinan itu memang sangat penting ya, karena kepemimpinan merupakan tempat buat kita melahirkan para anggotanya yang bisa mencontoh kita sendiri. Kalau kita menjadi pemimpin buat mereka, itu bisa kita
contohkan buat mereka nih seperti ini nih yang baik itu. Kalaupun kita melakukan kesalahan, mungkin kita bisa bermusyawarah lagi lah tentang kewirausahaan itu ya. Untuk selanjutnya itu ada tata laksana. Jadi setiap pelaksanaan itu ada penataan nih, ada planning, ada controlling, ada yang lain sebagainya, ada organizing, semuanya itu supaya kita bisa ditata, diatur, supaya terlaksana dengan rapi, supaya dengan cara itu ada metode yang bisa diterapkan ya. Untuk selanjutnya itu memang karakteristik yang satu ini yaitu keterampilan itu sangat penting ya. Kita harus mengedepankan juga keterampilannya, jangan dilupakan. Keterampilan buat seorang wirausaha itu memang haruslah diasah, haruslah dipelihara, harus dibangkitkan keterampilan ya. Misalkan kita mempunyai suatu usaha nih, kerajinan apa kayak kerajinan tradisional, kerajinan tangan, banyak contohnya itu. Untuk karakteristik seorang pola dasar kewirausahaan itu keterampilan itu harus diasah, dan kita itu harus mempunyai waktu untuk mengasahnya, jangan hanya sebagai dari sisa waktu kita harus mengagendakan mengasah keterampilan kita. Agar kita mempunyai peluang usaha yang kita menurut kita ini bisa sukses nih. Nah, kita harus meluangkan waktu kita itu untuk mengasah keterampilan tersebut, sebab kalau kita tidak diasah itu berat, susah, itu nggak bakalan kreatif. Orang kreatif itu memang karakteristiknya seperti itu, untuk menjadi orang usahawan atau tidak usahawan, ulet dan siap pada tantangannya, selalu ingin berambisi, ingin mencapai sesuatu itu dengan sebaik mungkin, idealisnya itu. Untuk karakteristik yang khas dari wirausahaan teretos ya, entrepreneurial menurut Mujianto Cokrowinoto tahun 1996. Yang pertama itu ada kejelian melihat peluang, memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu selalu mencari perubahan. Yang ketiga kemampuan untuk mendefinisikan risiko. Dan yang terakhir itu kemampuannya itu untuk mengalihkan sumber dari kegiatan produktivitas. Dia ini menurut orang yang berpengalaman dalam wirausaha teretos entrepreneurial menurut Mujianto Cokrowinoto ya. Mujianto dia seorang wirausahawannya. Dia mengatakan 4 poin tadi: kejelian, selalu mencari perubahan, kemampuan untuk mendefinisikan risiko, terus kemampuan untuk mengalihkan sumber dari kegiatan produktivitas ya. Inovasi baru, nilai sehingga menghasilkan nilai dan usaha, nilai manfaat, nilai atau manfaat yang baru ya. Itu yang benar-benar pure dari pemikiran kita, benar-benar menjadi pemikiran kita, menjadi dari kita keuletannya, dari sikap, dari kesiapan mental, dari tantangannya itu keluar jalurnya itu. Sasarannya ini tepat nih, sasarannya kita nggak ada nih, kita tertuju, kita fokus. Untuk selanjutnya itu mengambil inisiatif dan pertanggungjawaban personal. Ini kita nih udah mempunyai peluang ini, kita udah bergerak sejauh mungkin, kita udah hampir selesai nih. Ini kita harus mempunyai inisiatif cara lain supaya lebih cepat, supaya lebih bagus, supaya lebih inovatif, dan di akhirnya itu supaya dipertanggungjawabkan dengan personal, dengan diri kita sendiri. Nah, kita pertanggungjawabkan ini, yang lain pun juga bisa tahu ini benar asli ya, benar-benar kewirausahaan ini bisa jadi terwujud karena kita mencaturkan kewirausahaan dan pertanggungjawaban personal. Dan selanjutnya itu tidak kenal menyerah ya dalam memecahkan masalah.
Untuk tidak kenal menyerah dalam memecahkan masalah ini, saya pernah baca suatu buku atau nasihat dari seorang yang udah tidak asing lagi, yang udah familiar, terkenal lah di kalangan para pelajar itu. Dia itu Thomas, kalau nggak salah Thomas Alva Edison pernah berkata, keberhasilan itu sangat dekat dengan kita pada saat kita mau menyerah. Iya, benar. Thomas Alva Edison ini kan penemu lampu. Dia nggak pernah menyerah. Jadi semakin dia menyerah itu semakin dekat dengan keberhasilan itu. Jadi dia nggak pernah menyerah. Itu filosofinya. Tak kenal menyerah dan tak pernah menyerah dalam memecahkan masalah itu. Untuk selanjutnya, realitas dalam memiliki gaya humor. Cuma supaya kita merefresh dalam hal kejenuhan, takutnya kita jenuh apa-apa, kita memiliki ketegangan di kehidupan kita harus bisa merefreshnya, merealitaskannya dengan apa, kayak umur atau olahraga. Selanjutnya ya memanfaatkan dan selalu mencari umpan balik, memanfaatkan apa-apa yang ada di hadapan kita dan selalu mencari umpan balik ini. Hal ini bisa dijadikan apa nih timbal baliknya buat kita, dan buat kita manfaatnya. Harus seperti dalam ilmu biologi ada istilah yang saling menguntungkan, yaitu simbiosis mutualisme. Kita dapat mengambil manfaat dari hal tersebut, dan itulah orang kreatif. Selalu ada kreatif dimanapun. Nah, yang selanjutnya, untuk yang ketiga, selalu berorientasi pada tindakan. Jadi kita memang kreativitas dalam hal berpikiran, tapi bukan hal yang seharusnya kita terus berpikir tanpa bertindak. Memang orientasinya harus pada tindakannya juga. Nah, untuk selanjutnya, yang keempat, seorang pemimpin besar, pengusaha atau apapun yang itu diusahakannya, meskipun mimpinya tidak selalu cepat direalisasikan, seorang pemimpin besar ini harus berusaha, berjuang ya, sehingga suatu saat bisa merealisasikan mimpinya itu. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, tidak malu untuk memulai sesuatu walau dari skala kecil. Nah, emang benar ya, kita kalau tidak dari hal yang kecil, dari apa lagi ya. Nah, itu seperti itu penyabarannya. Untuk yang selanjutnya, yang keenam itu tidak pernah memikirkan untuk menyerah, selalu mencoba lagi, gagal, coba lagi. Nah, kita udah familiar dengan kata-kata kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu memang betul itu. Buat seorang wirausaha itu harus ditulis di dinding kamar, di apa, supaya kita tidak menyerah, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa itu. Nah, itu demikian pemaparan tentang seperti apa ya wirausaha yang baik dan kreatif itu. Ada 7 faktor tadi ya yang telah saya paparkan. Nah, untuk selanjutnya, dan ditinjau dari aspek kreativitas dan inovatif, seorang wirausaha sering didefinisikan sebagai orang yang secara sistematis menerapkan kreativitasnya atau gagasan barunya itu. Ditinjau dari aspek kreativitasnya ya, seorang wirausaha identik dia selalu sistematis penerapannya, gagasan barunya, ide-idenya. Ada yang berpendapat bahwa sifat kreativitasnya itu sifat bawaan. Enggak itu, sehingga tidak dapat diajarkan kepada orang lain yang tidak mempunyai sifat bawaan tersebut. Tidak, ada juga tapi kebanyakan para ahli pendapat bahwa pada dasarnya setiap orang adalah kreatif. Artinya tidak ada kreatif dilahirkan membawa potensi sifat-sifat kreativitas, akan tetapi orang menjadi tidak kreatif itu karena faktor lingkungan dan kesalahan cara berpikir. Kesalahan cara berpikir yang merupakan belenggu mental untuk berpikir secara kreatif.
Nah, ini nih faktor-faktornya nih, kesalahan berpikir tersebut. Yang pertama, selalu mempunyai jawaban yang benar, sehingga tidak pernah menganggap bahwa ada kemungkinan beberapa jawaban yang benar. Seperti itu ya, jawabannya mempunyai jawaban yang benar, sehingga tidak pernah menganggap bahwa ada kemungkinan. Kemungkinan itu kan sama dengan peluang ya, tidak ada peluang ya, seperti itu. Untuk selanjutnya, memfokuskan berpikir secara logis, kita selalu logis, harus masuk akal, seperti. Tetapi jika terlalu memfokuskan kepada berpikir logis itu akan menghambat berpikir kreatif. Kita tidak bisa berimajinasi kalau kita harus logis terus. Mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu menaati peraturan secara menyeluruh sehingga mematikan perkara-perkara dan selanjutnya netral atau berpikir secara intuitif, tidak terstruktur. Jadi tugas ini saya akhiri. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan teman saya, yang terima kasih juga pada penonton atau viewer di seluruh dunia ini. Kalau ada pun kesalahan mohon maaf, kebenaran yang benar-benarnya berempatnya mohon untuk di share lagi supaya bisa kita berbagi lah istilahnya. Demikian, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.